Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat teman dengar kita, kembali lagi di ruang podcast teman dengar kita. Kali ini dengan aku Kurnia Nusantari dari tim pengelola podcast teman dengar kita. Insya Allah akan menemani sahabat teman dengar kita di episode kali ini. Oke, di episode kali ini insya Allah teman dengar kita akan ngebahas sebuah isu yang lagi hitsnya. Ya, nah sebenarnya isu ini sudah hits dari sebelumnya gitu ya, tapi belum down gitu. Insya Allah judulnya bahaya di balik seksual konsen RUU PKS. Nah, kemudian yang akan menjadi narasumbernya untuk ngebahas tema kali ini adalah Kak Anila Gusfani. Nah, beliau ini adalah aktivis Indonesia Tanpa Jil. Beliau adalah salah seorang muslimah yang begitu peduli dengan isu-isu tentang perempuan, salah satunya dengan RUU PKS ini. Nah, oke, tanpa berpanjang kali lebar, mari kita persilahkan ke Anila untuk menyapa teman dengar kita, sekaligus untuk memperkenalkan diri juga. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Kurnia dan juga teman dengar kita. Perkenalkan, saya Anila Gusfani, biasanya tuh dipanggil Anil. Saat ini tuh saya aktif di komunitas Indonesia Tanpa Jil, kemudian komunitas Siroh Community Indonesia atau SCI, dan juga sebagai alumnus SPI atau Sekolah Pemikiran Islam Jakarta Angkatan Pertama. Kemudian selain aktif di komunitas, saat ini aktivitas saya juga sedang merintis usaha jualan online ya dan lainnya. Namun alhamdulillah saya masih berusaha untuk mengimbangi dengan terus mengikuti perkembangan isu-isu keperempuanan dan juga isu-isu liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Nah, termasuk juga di dalamnya RUU PKS ini, begitu. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman, bagaimana aktivitas dan riwayat hidup beliau ini ya. Semoga hal ini juga bisa memotivasi kita semua, terutama Kurnia sendiri untuk berupaya terus mengupgrade diri seperti itu ya. Baik, mungkin yang pertama yang perlu kita ketahui dulu, kita harus ini dulu nih, mengenal dulu sesuatu yang berkaitan dengan tema pada podcast kali ini. Jadi apa sih Kak pengertian dan maksudnya dari seksual consent dalam RUU PKS ini? Iya, kalau kita ngobrolin tentang seksual consent atau konsensual seks ya, terutama dalam RUU PKS, sebetulnya kita coba cari tahu dulu ya. Kalau saya cari tahu dulu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tuh nggak menemukan sih ada konsensual gitu. Yang ada adalah konsensus gitu kan. Kemudian konsensus menurut KBBI itu adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Dengan kata lain, konsensus ini adalah persetujuan gitu ya, dalam satu kata gitu. Jadi sebenarnya agak sulit memang membahasa Indonesia consent atau consensual sex, ini memang kurang tepat gitu ya. Karena sebetulnya arti dari consent itu tadi adalah konsensus gitu. Namun sekarang ini sering disebut konsensual atau sexual consent gitu. Kita sepakatin aja, next kita mungkin akan sebut dengan sexual consent atau consensual sex gitu. Nah, konsensual ini kalau kita bahas itu sebetulnya tidak hanya, apalagi hubungannya dengan RUPKS ya, tidak hanya tentang seksual. Jadi konsensual ini bisa juga dalam hal lain selain hubungan seksual. Misalnya cara kita berpakaian, cara kita menentukan tujuan hidup, cara kita menentukan langkah hidup, sampai kepada pilihan jenis kelamin maupun orientasi seksual, termasuk yaitu tadi dalam hubungan seksual itu juga
gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya nih kita cari tahu dulu nih. Tadi kan yang ditanya sexual consent dalam RUPKS. Nah, kita cari tahu dulu sexual consent itu berasal dari mana sih gitu, sampai ada kata-kata consensual sex atau sexual consent. Nah, sebetulnya ini sekilas aja latar belakang adanya consensual sex atau sexual consent itu sebetulnya awalnya itu ada berasal dari paham sekularisme gitu ya. Dan kemudian dalam paham sekularisme itu termasuk di dalamnya ada paham feminisme. Nah, paham sekularisme itu secara singkat adalah paham yang memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan beragama. Jadi istilahnya, misalnya kalau kita mau mengaji, ya udah di masjid aja gitu kan, jadi tidak bisa kita lakukan di luar masjid atau di rumah saja. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, tidak perlu diumbar-umbar seperti itu. Kemudian misalnya kalau kita mau ngaji udah pakai jilbab, kalau tidak pakai jilbab kalau berenang ya udah nggak usah pakai jilbab. Nah, itu menurut orang-orang yang berpaham sekularisme. Ini salah satunya diucapkan atau ditweetkan oleh salah satu tokoh JIL ya, Jaringan Islam Liberal gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi tentang JIL ya. Mungkin di lain kesempatan akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, tadi di dalamnya itu, di dalam sekularisme itu ada konsep paham feminisme. Paham feminisme itu apa? Yaitu feminisme itu lahir dari karena saat dahulu kala itu di zaman Renaissance gitu ya, perempuan pada saat itu atau memang memang zaman dahulu itu perempuan itu sangat didiskriminasi gitu. Jadi feminisme itu apa? Jadi gerakan apa ya, fight back. Jadi ketika dulu kaum perempuan itu dihinakan, kaum perempuan itu tidak dihargai gitu ya. Nah, kemudian mereka ini mau ada gerakan, yaitu movement ya. Tadinya tuh sebenarnya movement yang pengen melawan gitu, bahwa kita tidak bisa diginiin terus gitu perempuan. Nah, kalau pada saat itu terjadi gerakan perlawanan terhadap institusi pemerintah yang saat itu dipegang oleh gereja gitu ya, itu wajar gitu kan, karena memang diperlakukan secara tidak manusiawi gitu, bahkan sangat-sangat parah deh gitu. Teman-teman bisa lihat ya di Google gitu ya, googling aja Renaissance gitu. Teman-teman bisa lihat fotonya, gambarnya, bagaimana perempuan dinistakan, perempuan didiskriminasi, pokoknya parah banget itu. Nah, itu wajar, ketika itu sangat wajar, dan saat itu memang Barat itu dalam keadaan dark age gitu ya, peradaban yang gelap seperti itu. Nah, gerakan balas dendam ini akhirnya berlanjutlah sampai sekarang gitu kan ya, berlanjut sampai sekarang, cuman memang arahnya jadi lebih kepada macam-macam. Jadi setiap dekade gitu ya, atau setiap masa itu dari waktu ke waktu tuntutannya tuh bertambah atau malah berubah gitu, istilahnya fokusnya berubah-ubah gitu. Nah, apa saja isu-isu yang dibawa sama gerakan feminisme itu ya, kurang lebih seperti gender equality gitu kan, persamaan gender gitu kan, persamaan gender. Nah, persamaan gender ini apa maksudnya? Pertama, kita gender ya, gender teman-teman, kalau teman-teman ngeh gitu ya, dulu tuh kita selalu pakai istilah jenis kelamin ya. Kemudian lama-kelamaan sekarang udah, apalagi sekarang nih ya, gender itu udah kayak ada di mana-mana gitu. Nah, inilah yang salah satu keberhasilan dari PBB gitu ya. Mereka memang punya agenda untuk mensosialisasikan kata gender
gitu. Nah, gender dengan jenis kelamin ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Jenis kelamin itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender itu bisa lebih dari dua. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa gabungan laki-laki dengan perempuan, bisa lainnya. Seperti itu. Jadi ini yang sedang disosialisasikan bagaimana caranya biar gender ini menjadi hal yang normal alias normalisasi kata gender. Kemudian ketika sudah ternormalisasi gitu ya, orang-orang masyarakat akan menerima hal itu, kemudian tidak ada yang menentang. Ini salah satu agendanya ya, agenda PBB. Nah, itu gender equality. Jadi maksudnya biar semua gender, semua yang terserah deh, dia mau perempuan, dia mau perempuan dan laki-laki gitu dalam tubuhnya perempuan, kemudian gaya dia laki-laki atau gaya berpakaiannya laki-laki, itu tidak masalah, pengen disetarakan seperti itu. Kemudian apalagi isunya yaitu my body my authority atau my body is mine gitu, teman-teman sering dengar kan gitu. Jadi kontrol, dia tuh menyerahkan kontrol atas kehidupannya atau kehidupannya atau seksualitasnya kepada individu itu sendiri gitu. Jadi ketika terserah saya mau pakai jilbab atau enggak, terserah saya mau tutup aurat saya atau saya justru mau membuka aurat saya, itu terserah saya. Gaya pakaian saya adalah urusan saya, bukan urusan Anda, seperti itu. Apalagi urusan Tuhan gitu kan. Ya ini konsekuensinya kalau kita kan seorang muslim gitu ya, diajarkan memang dari ya memang alhamdulillah ya kalau teman-teman memang dari awal memang sudah diajarkan oleh orang tua bahwa tubuh kita ini ketika kita sudah balik, sudah akil balik ya harus ditutup auratnya seperti itu. Nah, itu berbeda banget gitu kan. Kalau konsep Islam kan sebetulnya kalau konsep manusia gitu ya, dalam pandangan Islam kita itu berhutang kepada Allah. Jadi udara yang kita hirup ini nih kita utang ke Allah. Karena kalau bukan karena belas kasihan atau rahman ya, kasih sayang, kalau bukan karena rahman Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa merasakan nikmatnya menghirup udara segar seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga freedom. Kalau freedom ini ya kebebasan gitulah. Ya itu tadi sebenarnya mencakup semuanya, bebas. Jadi bebas mau ngapain aja, bebas mau, pokoknya terserah mau apa, jangan diatur-atur, jangan dilarang-larang, jangan disuruh-suruh juga begitu. Nah, itu tadi konsekuensinya apa dari yang isu-isu yang mereka bawa itu. Jadi segala sistem yang sifatnya membatasi kontrol individu tersebut itu akan dipinggirkan. Ya contohnya yang dipinggirkan tuh apa? Ya apa sih yang mengatur kehidupan kita? Ya kalau dalam Islam ya syariat, ada dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam Al-Quran gitu. Nah, buat feminis ini dipinggirkan gitu. Tapi tidak dengan kita sebagai seorang muslim yang memang sudah syahadatain, yang memang beriman, ya wahyu atau kitab Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, seperti itu. Nah, lebih jauh kita balik lagi ke consensual sex atau sex consent gitu ya, consensual sex. Di dalam Planned Parenthood ini consent ini diibaratkan sebagai phrase gitu ya. Nah, phrase ini ada apa namanya? Ada kepanjangannya. Kalau F itu untuk freely given. Jadi ini istilahnya ciri-ciri consent ini seperti apa sih gitu kan ya. Freely given. Pertama, freely given itu maksudnya persetujuan bebas. Jadi persetujuan itu harus dipastikan benar-benar bebas, bukan persetujuan yang atas tekanan. Misalnya diancam dulu baru dia setuju, itu nggak bisa. Itu termasuk dalam rape, perkosaan begitu ya. Intinya ya ketika ini kita coba deh bayangkan ya, bayangkan muda-mudi gitu ya, perempuan dan laki-laki gitu ya. Sebetulnya ini bisa terjadi dengan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan laki-laki ya. Nah, ini teman-teman
ya kita contohnya perempuan dan laki-laki aja ya. Freely given, jadi misalnya ya itu tadi, ini kalau misalnya atas paksaan atau misalnya laki-laki gitu, laki-laki yang terus-terusan minta ke perempuan untuk melakukan hubungan seks gitu, itu bisa dibilang bukan persetujuan bebas tapi persetujuan atas paksaan gitu kan. Dan ini akan disangkut pautkan dengan relasi kuasa. Kemudian reversible atau dapat berubah, dibatalkan atau dicabut. Misalnya pasang muda-mudi gitu setuju, oke, kita akan berhubungan seks misalnya gitu, masuklah ke dalam hotel gitu kan, misalnya udah check-in apa segala macam, masuk gitu ya. Ketika udah bayangkan hal ini sangat-sangat krusial banget ya. Reversible itu dapat berubah. Jadi ketika misalnya laki-laki atau perempuannya sedang mau melakukan seksual, kemudian perempuannya unmood gitu ya, maksudnya udah nggak kepengen, perempuan itu boleh membatalkan perjanjian itu, persetujuan itu. Nah, bayangkan hal itu terjadi. Kalau perempuan mungkin bisa aja ya udah langsung pergi gitu misalnya, atau ya udah nggak jadi gitu lah. Sekarang bayangkan dengan laki-laki kan tidak bisa begitu gitu loh. Makanya ini kan sangat erat hubungannya dengan psikologi gitu, tanda-tanda psikolog seorang laki-laki dan perempuan itu kan beda-beda gitu, tanda-tanda hormonal dan lain-lain itu berbeda banget. Coba aja tanya sama yang paham tentang ini gitu, tentang bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan kalau dihadapkan dengan ini dan itu begitu. Nah, itu kalau dalam konsen itu berarti bisa gitu loh. Nah, nah ini kan ya udah mengcover, intinya boleh berubah. Jadi intinya boleh berubah sewaktu-waktu, terserah sesuai mood ya. Kemudian ini I, phrase tadi kan ya, FR, sekarang I, inform. Jadi informasinya jelas, terinformasi dengan jelas. Misalnya harus disebutkan, jadi nggak bisa dinyak dalam hati doang gitu, atau enggak kode-kodean pakai celing-celing mata gitu, atau lewe-lewean doang gitu, hidung, pokoknya nggak bisa, itu nggak pakai kode-kode, dia harus disebutkan, harus jelas. Jadi kalau bisa tanda tangan mungkin ya. Jadi harus jelas ya, misalnya bolehkah aku pegang tangan kamu gitu, kata laki-laki kepada perempuan gitu. Ketika perempuan bilang oke, boleh pegang tangan, nah yang ketika dia tanya bolehkah pegang tangan, kemudian dia pegangnya lebih dari tangan, itu tidak boleh, harus izin lagi. Jadi ketika boleh pegang tangan, nggak boleh oke pegang tangan. Kalau dia udah pegang yang lain, itu namanya udah rape. Jadi itu benar-benar persetujuan yang sangat detail tapi sekaligus konsensual seks ini rentan ya, apalagi buat wanita gitu, apalagi buat perempuan. Nah, itu tadi harus jelas. Jadi ketika dia mau pegang tangan, lebih dari pegang tangan, harus diinformasikan lagi ya, harus ada kata ya dari perempuan atau laki-lakinya, kedua belah pihak. Kemudian ada antusias gitu ya. Antusias ya istilahnya kan kalau kalau kita setuju gitu kan, setuju tapi nggak antusias, kayak dipaksa gitu kan. Jadi harus memperlihatkan keantusiasan kita, katanya begitu. Kemudian spesifik, ya itu tadi spesifik. Jadi maunya apa, di mana, itu harus spesifik. Jadi nggak boleh ngambang. Ya itu tadi, mau pegang apa, mau melakukan di mana, mau sama siapa, pokoknya semuanya itu harus spesifik. Itu tadi istilah atau apa aja yang ada dalam consent. Nah, ini nih kenapa sih ada tadi saya balik lagi nih, kenapa ada hal-hal kayak gini tuh, kayak ya itu tadi consent itu tadi, phrase ini tuh sebenarnya lahir dari masyarakat yang menganggap aktivitas seksual itu enggak terkait sama sekali dengan moralitas. Padahal tidak begitu dengan kita di Indonesia ya. Di Indonesia katanya kan kita kan memang Pancasila itu sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selain sebelum nomor 2, 3 dan 4 dan 5
Nomor satu dulu, jangan dilongkap seperti itu. Baik atau buruk suatu aktivitas seksual hanya diukur dari persetujuan para pelaku. Jadi kalau kita muslim nggak gitu kan. Baik atau buruk suatu aktivitas itu kan kita ukur berdasarkan sudah halal atau belum, seperti itu. Bahkan ketika sudah halal pun kan aktivitasnya nggak hanya seksual gitu. Jadi nggak sesimpel sexual consent ini gitu. Kemudian masyarakat barat ini sebetulnya memiliki paradigma terkait perilaku hanya sebatas pada hal yang bersifat teramati, observable, jadi yang kelihatan aja. Jadi hakikatnya itu tidak dipahami oleh mereka gitu. Kemudian lahir juga karena memandang tubuh dan seksualitas sebagai hak dan bukan kewajiban. Jadi tujuan seksualitas adalah pleasure atau recreation gitu. Jadi memandang bukan hak atau kewajiban. Padahal kalau dalam Islam gitu ya, dalam institusi pernikahan, yaitu memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak dan kewajiban. Salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan seksual pasangannya gitu. Jadi kebebasan adalah consent atau persetujuan, dan kontrol adalah violence, kekerasan. Jadi ketika persetujuan sudah terjadi itu namanya free, bebas. Nah, tapi ketika ada kontrol, jadi maksudnya harus ini gitu, itu merupakan kekerasan. Itu makanya disebut bahkan dalam institusi pernikahan, ketika misalnya seorang suami menginginkan hubungan seksual gitu, ketika perempuannya istrinya tidak mau dan terikat dengan kalau mereka bilang ini kan terikat dengan syariat gitu, yang syariat tidak membolehkan perempuan untuk menolak gitu kan. Sebetulnya kan itu bisa dibicarakan ya, kalau misalnya memang perempuannya atau istrinya sedang tidak enak badan atau apa, itu kan tidak masalah gitu. Nah, tapi ketika memang tidak ada alasan syar'i untuk menundanya atau menolaknya, memang disarankan tidak boleh gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah maaf, tunggu dulu Kak, untuk pembahasan masalahnya ditahan dulu. Kita bahas di next pertanyaan gitu. Jadi sebelum itu, setelah tadi kita mendengar ya teman-teman, sangat detail sekali bagaimana penjelasan Kak Anil tentang consensual sex ya, dari mulai pengertian, kemudian sejarah dan ciri-ciri dari consensual sex tadi gitu ya. Kalau kita mendengar penjelasan Kak Anil tadi tentang ciri-ciri atau apa aja yang ada di sexual consent, itu sekilas seperti bagus ya teman-teman. Maksudnya ini bisa menjadi angin segar gitu sepertinya, agar kejahatan seksual itu berkurang bahkan tidak ada gitu. Dimana tadi keywordnya adalah sebuah persetujuan yang sangat begitu detail gitu ya. Jadi teman-teman kudu dan wajib nih untuk mendengarkan podcast ini sampai akhir, biar tidak salah gitu dalam mengambil sebuah kesimpulan nantinya. Oke, maka setelah kita mengetahui tadi gitu ya, pasti akan muncul pertanyaan, dengan adanya consensual sex ini, apakah kemudian ini merupakan sebuah solusi daripada masalah yang namanya kekerasan seksual itu Kak? ya, jadi apakah consensual sex ini solusi dari kekerasan seksual yang terjadi marak terjadi belakangan ini gitu ya. Dan kekerasan seksual ini juga sebetulnya perlu dikritisi ya, apalagi kaitannya dengan RUU PKS. Tapi kita nggak bahas itu, anggap aja kekerasan seksual dulu. Nah, sebelumnya kita coba, mungkin ada yang bertanya, what's wrong with consensual gitu kan? Bukannya bagus gitu kan? Seharusnya kan memang dalam melakukan apapun ya,
harusnya kan memang tidak boleh dipaksa gitu kan. Nah, kalau kita komparasikan ya dengan worldview kita sebagai muslim gitu kan, sebetulnya yang dibilang jangan segala sesuatu hal itu dilakukan dengan secara tidak dipaksa, itu kan sebetulnya Islam tuh punya konsep ikhlas gitu ya, membantu orang lain, kemudian beribadah itu juga harus ikhlas gitu kan, membantu orang lain, bersedekah gitu kan, kemudian bekerja pun kalau kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah gitu kan, itu kan menjadi pahala untuk kita gitu. Nah, itu kan konsep ikhlas ya, tapi berbeda banget dengan konsensual ini gitu, apalagi hubungannya dengan konsensual seks gitu. Sebetulnya tidak hanya konsensual seks aja yang tidak sesuai dengan kita gitu ya, dengan Islam terutama. Di poin di luar seks juga mereka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sangat-sangat bertentangan dengan kita gitu. Kemudian what's wrong tadi kan, apa yang salah gitu ya, karena memang dalam Islam gitu, terutama hubungan seksual memang itu hanya diperbolehkan untuk mereka yang sudah melakukan akad nikah gitu kan, terlindungi gitu kan dalam institusi pernikahan gitu. Dan akad nikah itu sangat jauh berbeda dengan sekedar konsensual seks gitu, karena dalam pernikahan tidak hanya memikirkan seksualitas, tapi lebih daripada itu, lebih besar daripada itu, dan lebih banyak manfaatnya gitu kan, membangun peradaban dan lain-lain, banyak banget. Teman-teman pasti insya Allah paham lah ya. Nah, itu dia tadi, tidak sesimpel yang dimaksud dengan konsensual seks gitu. Kemudian sebelum kita masuk kepada solusi ya, apakah sexual consent ini solusi, jadi kita gambarkan dulu bagaimana konsensual seks ini. Jadi konsensual itu juga tadi termasuk orang tuh dianggap memiliki otoritas atas tubuhnya jika dia memiliki kontrol atasnya. Jadi pihak-pihak di luar dirinya itu harus melakukan konfirmasi seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, ketika udah ada konfirmasi, individu tersebut yang mengkonfirmasi itu dianggapnya itu konfirmasi yang valid, kemudian yang menerima konfirmasi itu, yang mengkonfirmasi itu harus seharusnya gitu ya paham dan menerima konsekuensi atau resiko-resiko yang akan muncul setelah dia melakukan menyetujui perilaku yang akan dia terima, seperti itu. Hanya saja sebetulnya perspektif feminis kan menegaskan bahwa perempuan tuh tidak pantas menerima pelecehan. Nah, ini yang rentan karena seperti tadi yang digambarkan juga gitu, ketika kita bilang iya gitu kan, jangan harap laki-laki itu 100% akan mengikuti apa yang kita inginkan gitu, karena mereka itu hormonnya berbeda gitu. Jadi kalau kita maksain sama, kita ini fitrahnya sama-sama berbeda, maksudnya fitrah perempuan dan laki-laki itu berbeda. Itu yang harus kita pahami pertama gitu loh. Jadi tidak bisa kalau kita ini kan memang emang dasarnya minta disetarakan ya. Jadi sebenarnya permintaan setara ini kan perempuan dan laki-laki itu harusnya sama. Ketika saya bilang A, laki-laki setuju A, harusnya melakukan A. Tapi itu kan teori. Itu teori yang diinginkan, teori yang pengennya terwujudkan, tapi itu belum terjadi gitu loh di masa sekarang. Apalagi itu bukan hal, karena yang paling dasar kenapa sih belum bisa sama, karena memang fitrah kita tuh berbeda, laki-laki dan perempuan gitu. Itu yang harus dipahami. Nah, itulah yang deny gitu ya, teman-teman feminis ini nggak mikirin itu gitu loh.
menutup mata akan hal itu, akan fitrah manusia, fitrah laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Nah, karena setiap orang dianggap memiliki otoritas tadi, makanya tadi kan udah disebutkan juga pihak-pihak luar itu harus konfirmasi dulu. Kemudian konfirmasi itu tadi udah diterima tuh, dia udah tahu resikonya. Terus harapannya, apa sih harapannya? Harapan dia ketika sudah ada konfirmasi dari perempuan, jadi laki-laki itu tidak bisa melakukan kekerasan gitu kan, tidak boleh gitu. Tapi yang terjadi adalah tidak begitu. Sebetulnya ini permasalahan utamanya adalah memahami fitrah masing-masing ciptaan Allah gitu ya. Perempuan dan laki-laki itu fitrahnya berbeda. Nah, inilah karena ini satu sumber masalahnya gitu kan, karena feminis tidak mau mengakui fitrah dari Allah, dari Tuhan, akhirnya memaksakan diri bahwa teori-teori atau konsep-konsep yang dibawa oleh feminisme itu harus diterima dan dijalankan oleh masyarakat umum. Padahal ya tidak begitu gitu. Tidak bisa begitu gitu ya kan. Nah, tadi apa sih harapannya gitu, harapan feminis dengan adanya konsensual seks ini, harapannya biar nggak terjadi rape itu apa, rape, perkosaan, biar nggak terjadi perkosaan. Jadi makanya lo harus konfirmasi dulu, biar gua nggak sebut lu merkosa gua, you have to ask me, tanya dulu ke gue, lu ketika lo mau megang tubuh gue, lo mau megang bagian dari tubuh gue, bahkan bagian dari tubuh pun harus dikonfirmasi, tadi udah disebutkan ya. Nah, harapannya yaitu biar tidak terjadi kekerasan seksual. Nah, maksud kekerasan seksual tadi kan adalah secara garis besar anggaplah perkosaan gitu. Tapi apakah itu seindah kenyataan yang dibayangkan? Kenyataannya seperti apa? Apakah kenyataannya seindah yang dibayangkan oleh harapan feminis itu? Apakah berhasil? Coba kita lihat nih, ada statement dari seorang tokoh feminis di Inggris itu, yang mana dia juga, jadi gini, feminis ini kan memang ada beberapa ya gitu. Jadi ada feminis radikal, ada feminis marxis, ada feminis banyak deh macamnya. Nah, mereka ini juga masing-masing aliran feminis ini membawa misi yang cukup berbeda-beda gitu, dan tidak jarang mereka saling mengkritik ya gitu. Jadi ada namanya nih Sarah Jeffries gitu kan. Sarah Jeffries ini justru malah sebetulnya tidak suka dengan adanya konsep konsensual seks ini. Kenapa? Karena bagi dia itu sama saja merelakan perempuan di bawah kontrol laki-laki gitu. Meskipun dibalut dengan konsep consensual sex, tapi itu tandanya perempuan tetap ada di bawah relasi kuasa. Padahal konsep feminis itu sendiri sangat menentang dengan adanya relasi kuasa. Nah, makanya jadi Sarah Jeffries ini justru malah malah mengkritik ya gitu. Kemudian ada juga tokoh feminis lainnya mengatakan bahwa kalau consensual sex ini dianggap akan meminimalisir atau memecahkan masalah kekerasan seksual, itu tidak terjadi, malah hanya menambah tumpukan permasalahan kekerasan seksual gitu loh. Nah, kemudian itu kan menurut orang-orang feminisnya sendiri gitu ya. Tapi bagaimana kita lihat sendiri deh, misalnya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini sebetulnya udah masuk belum sih konsep consensual sex? Udah gitu. Kalau ada nih di kajian Aliansi Cerahkan Negeri sebelumnya gitu ya. Mohon maaf, kajiannya lain, tapi yang ada pengisinya juga salah seorang teman dari Aliansi Cerahkan Negeri. Beliau juga nge-share gitu. Katanya kata pembicara di kajian itu, sebetulnya consensual sex ini tuh sebenarnya udah ada di Indonesia dari lama. Apa itu? Yaitu pelacuran. Itu consent. Nah, kalau saya itu kan persetujuan gitu ya, ya udah gitu, lo jual gue beli gitu.
Tapi saya mau menambahkan, kalau pelacuran itu aja dibayar gitu, pelacur aja dibayar, tapi tidak dengan consensual sex ini, dibayarnya dengan cinta, omongan manis dan lain-lain. Menurut saya ini lebih rendah, malah bukan lebih rendah ya, maksudnya kayak kok mau gitu loh, dibayar enggak, tapi mau berhubungan seks dengan orang yang ya besar kemungkinan dia akan meninggalkan kita. Apakah benar begitu? Contoh nyata, kan saya belakangan ini ikut aktif lagi ya di Twitter gitu ya. Apa yang terjadi sekarang di Twitter? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah spill the tea. Spill the tea itu apa sih? Spill the tea itu istilahnya aib orang dibuka. Gitu loh. Aib orang dibuka apa? Yang rame sekali terakhir-terakhir ini adalah membuka aib bahwa ceritanya begini, seorang perempuan membeberkan, dia bikin thread. Sekarang ada thread kan, jadi misalnya kita mau cerita panjang lebar itu bisa dengan thread, jadi nyambung gitu. Kalau dulu kan cuma satu persatu. Nah di tweet. Nah dia cerita apa? Jadi dia istilahnya kurang lebih begini. Jadi dia cerita tentang gue pacaran gitu. Waktu itu gue setuju untuk berhubungan seks sama pacar gue karena dia menjanjikan gue begini-begini, menjanjikan dia akan menikahi gue, dia tidak akan meninggalkan gue. Pokoknya apa deh, ini kan sebenarnya klise banget ya, dari zaman baheula juga laki-laki mah kayak gini gitu kan. Tapi ya emang ini fitrahnya, bukan fitrah ya, ya emang kalau laki-laki yang bejat ya begini gitu, karena tidak semua laki-laki ya, tidak semua laki-laki intinya gitu ya. Makanya memang kan dalam agama kita selalu dianjurkan, makanya pertama ya jangan pacaran, kedua kalau mau menikah carilah laki-laki yang baik agamanya begitu kan. Kemudian perempuan juga seperti itu. Nah spill the tea, akhirnya dia bilang dia jelas, dia membuka aibnya sendiri. Dia bilang katanya gini-gini, kemudian dia masukkan lah, dia attach lah screenshot chatnya dia dengan laki-laki itu ya. Apa yang terjadi? Oke, dia hamil, saya hamil gitu, gue hamil dan dia sekarang pergi meninggalkan gue dan bla bla bla. Itu kan sebenarnya klise banget ya, ada di sinetron, ada di film-film. Nah, masalahnya kita kan harus nyari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana sih? Oke, laki-laki itu salah. Karena di sini kita tuh suka disebut ya, teman-teman yang kontra dengan RUU PKS ini disebut pembela pelaku gitu. Tidak membela korban. Mohon maaf, pelakunya pasti salah. Tapi di dalam kasus seperti ini, apakah yang disalahkan hanya laki-lakinya saja? Loh, saat kalian melakukan itu terjadilah consensual sex. Tapi ketika laki-laki itu meninggalkan perempuan, ya itu adalah risiko yang tadi kita sebutkan ya. Risiko yang harusnya sudah dipikirkan oleh perempuan karena dia sudah setuju, jadi harus diterima. Risikonya apa sih? Bisa jadi penyakit, dia dia kena penyakit kelamin gitu dari pasangannya, dia hamil, kemudian kalau dia mau membesarkan anaknya dan ada dampak sosial gitu kan, maksudnya kayak ada hukum sosial yang harus dia terima. Nah, hal-hal seperti itu ketika consensual sex ini berjalan gitu kan, harusnya dia udah terima. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat kita tuh belum bisa menerima hal itu. Nah, cuman masalahnya ini tidak dibarengi dengan pemahaman. Jadinya malah terjadi apa ya? Ya inilah yang kita sebut terjadi jadinya seks bebas gitu loh. Dan hal ini mah udah ada dari zaman dahulu kala gitu. Jadi di Twitter tuh sekarang seperti itu. Itu banyak sekali teman-teman. Kemudian ada open BO gitu. Open BO tuh booking online ya itu. Ya sama lah, pelacuran online istilahnya. Kemudian ada cuddling. Teman-teman tahu nggak, cuddling itu istilahnya tuh kayak bercumbu-cumbu aja gitu dengan orang yang stranger people gitu, stranger man gitu. Jadi misalnya baru kenalan, kemudian
Oke, janjian di hotel gitu. Oke, kita cuddling aja. Cuddling doang tuh maksudnya cuma sayang-sayangan doang. Apakah kalau perempuan mungkin bisa puas cuma sekedar sayang-sayangan gitu ya? Kita belum bahas ini haramnya ya gitu, tidak halalnya. Jadi kalau perempuan tuh sayang-sayang aja mungkin selesai, tapi apakah begitu dengan hak laki-laki? Enggak. Nah ini yang tadi saya bilang, nggak bisa, nggak menerima konsep-konsep dari ajaran agama, bahwa jangankan ajaran agama, konsep kesehatan ya, konsep kesehatan juga memang asal dari agama istilahnya. Coba aja konfirmasi konsep kesehatan gitu ya, konfirmasi dengan agama pasti cocok gitu, karena memang ya yang buat aturan dalam Al-Quran, dalam agama itu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Jadi Allah lah yang tahu, Allah yang tahu gimana cara pakainya, gimana cara menggunakan fungsi dari masing-masing organ tubuh kita, itu Allah yang tahu. Makanya memang Allah udah atur. Ya sama lah kayak kita, kayak pabrik handphone gitu. Kayak pabrik handphone, iPhone itu yang bikin guide handphonenya, atau semua handphone lah ya. Yang bikin guide itu siapa? Ya yang bikin perangkatnya. Gitu lah, sama kayak kita manusia ciptaan Allah, yang bikin guide-nya siapa? Ya Allah. Makanya ikutin. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengikuti seperti guide-nya? Bisa rusak, bisa mati handphone. Coba aja, kalau kata kalau di manual booknya gitu kan, cari ngecasnya harus pakai chargeran yang asli gitu, nggak boleh yang palsu. Kalau yang palsu bisa menyebabkan baterainya akan bocor, atau baterainya nggak berfungsi, handphonenya mati total, dan lain-lain. Nah itu juga yang terjadi sama kita. Allah itu suruh begini, Allah itu suruh tutup aurat kita karena apa? Karena begini dan lain. Itu teman-teman insya Allah udah pada paham gitu ya. Nah, itulah makanya banyak sekali hikmahnya memang, dan Allah itu kan mau yang terbaik buat kita gitu loh. Itu yang nggak dipahami teman-teman feminis, itu yang disangkal terus oleh mereka. Itu jadi berhasil nggak tadi kalau pertanyaannya, bisa nggak memberantas kekerasan seksual? Ya nggak, malah itu kenyataan yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Itu hal-hal yang terdekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, nggak perlu jauh-jauh deh gitu. Coba aja teman-teman lihat sekeliling teman-teman yang pacaran, seperti apa pacarannya gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di negara-negara yang sebagian besar sudah mengikuti atau menerapkan konsensual seks ini, coba teman-teman cari. Saya sih belum dapat, dan memang belum ada yang menyatakan bahwa ini berhasil gitu. Termasuk tadi itu negara-negara yang sudah menerapkan undang-undang tentang undang-undang semacam RUU PKS ini, terbukti belum berhasil gitu. Belum. Ya lihatlah Amerika. Apakah di Amerika semakin bobrok kualitasnya atau semakin bagus kualitas masyarakatnya? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri seperti itu. Jadi, apakah tadi itu bisa menghapus menjadi solusi? Apakah sexual consent menjadi solusi kekerasan seksual? Ya, kalau saya bilang, dan memang teman-teman coba bisa lihat sendiri, ya tidak. Justru malah menurut tadi saya sudah sebutkan, menurut feminis lain gitu kan, ini yang bikin RUU PKS ini adalah feminis radikal. Nah, jadi menurut feminis yang bukan radikal, ini malah hanya menambah daftar kekerasan seksual. Begitu. Ya. Oke, jadi secara garis besar sudah dapat kita simpulkan ya bahwa konsensual seks ini bukanlah sebuah solusi untuk memberantas yang namanya kekerasan seksual. Bahkan bisa malah menambah kasus atau masalah baru. Apalagi jika kita lihat dari kacamata Islam gitu, ini sangat berbeda dari perintah Allah dan tentu ajaran Islam ya. Oke Kak, selanjutnya kalau kita masuk ke RUU PKS nih, apa yang menjadi bahaya konsensual seks ini di dalam RUU PKS ini?